Seiring kebangkitan ekonomi nasional, kini banyak perusahaan yang kembali membutuhkan karyawan. Tentunya perusahaan mencari kandidat yang punya skill kekinian dan bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Apa saja skills yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja pada tahun 2022? Tonton video ini sampai selesai, supaya kamu mendapatkan pekerjaan idaman dengan mudah. Dan jangan lupa subscribe sekarang juga agar channel ini semakin berkembang. Satu, berpikir analitis dan inovatif. Kemampuan yang satu ini dibutuhkan untuk memahami suatu masalah, sehingga bisa memunculkan ide dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kemampuan ini akan terus dibutuhkan di masa mendatang. Pasalnya, karyawan yang mampu berpikir analitis akan menghasilkan ide-ide inovatif, yang membantu pertumbuhan perusahaan. Kedua, strategi pembelajaran aktif. Seorang profesional tidak harus memiliki kecerdasan tinggi untuk bisa sukses, yang terpenting mau banyak belajar. Pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan nanti seperti digital marketing atau software developer, membutuhkan kombinasi dari berbagai keterampilan. Kamu harus bisa memanfaatkan kegiatan seperti membaca, menulis, diskusi, atau pemecahan masalah, yang bisa mendorong kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi. Ketiga, kreativitas, orisinalitas dan inisiatif. Kreativitas sudah menjadi skill wajib untuk bekal kamu bekerja di bidang apapun. Hal ini berkaitan erat dengan inovasi. Setiap perusahaan membutuhkan inovasi untuk mengembangkan bisnisnya, dan inovasi lahir salah satunya dari pemikiran kreatif dan pengaplikasiannya. Selain kreativitas, orisinalitas juga dibutuhkan untuk melahirkan ide-ide segar yang datang dari pemikiran kamu. Serta inisiatif yang dilihat dari kemauanmu dalam menghadapi tantangan dan keberanian mengambil peran. Keempat, desain teknologi dan pemrograman. Seiring pertumbuhan teknologi, kebutuhan industri akan talenta IT juga semakin dicari. Skill desain teknologi dan pemrograman tidak terlepas dari profesi di ranah ini. Saat seorang software developer mendesain dan merancang program komputer, programmer menulis kode yang mengubah desain tersebut menjadi serangkaian instruksi yang dapat dibaca oleh komputer. Mereka menguji program berulang kali sampai bebas kesalahan. Evaluasi program akan terus dilakukan melalui pembaharuan dan penyesuaian sesuai kebutuhan. Kelima, berpikir kritis. Secara umum, berpikir selain diartikan sebagai proses berpikir mendalam, logis dan rasional, juga mencakup kemampuan untuk mengevaluasi diri. Kemampuan ini akan mendorong kamu lebih bijak dan tepat dalam mengambil keputusan. Keenam, pemecahan masalah kompleks. Pemecahan masalah secara kompleks diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menganalisis dan mengidentifikasi masalah untuk menemukan solusi yang efektif dalam pemecahan masalah tersebut. Skill ini jadi sangat diperlukan dalam dunia kerja, karena kamu akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah yang harus kamu selesaikan. Dan perusahaan pasti akan mempertimbangkan kemampuan problem solving dari setiap kandidat. Ketujuh, leadership dan pengaruh sosial. Seseorang dengan kemampuan leadership yang baik, akan mendorong performa yang optimal dalam kerjasama tim, organisasi dan perusahaan tempatnya bekerja. Saat berada di lingkungan profesional, kamu akan bekerja dalam sebuah tim, yang mengharuskanmu untuk punya pengaruh sosial agar setiap gagasan bisa didengar dan diterima. 8. Kecerdasan emosional.
Kecerdasan emosional secara umum diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, mengendalikan, dan mengevaluasi emosi. Kecerdasan emosi erat kaitannya dengan hubungan di lingkungan sosial, di mana saat terjun di dunia kerja, kamu juga akan berhadapan dengan manusia lain. Kecerdasan emosi yang diasah dengan baik akan membantu kamu dalam bekerja sama dan membangun relasi positif di lingkungan kerja. 9. Resiliensi dan adaptabilitas. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dan pulih ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, kemampuan adaptasi saat ini juga sangat dibutuhkan, mengingat perubahan kondisi terjadi begitu cepat dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita harus bisa menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan tersebut agar tetap bisa bertahan. 10. Analisis sistem dan evaluasi. Ketergantungan industri akan teknologi semakin membuka banyak peluang untuk pekerja yang memiliki kemampuan analisis sistem dan evaluasi. Dalam praktiknya, kamu akan memeriksa proses teknologi dan memastikan semua berjalan secara efektif, sesuai tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Evaluasi yang dilakukan dalam praktek analisis sistem ditujukan untuk mengimplementasikan sistem teknologi baru yang dibutuhkan oleh perusahaan agar lebih efisien. Apakah kamu sudah memiliki semua kemampuan tersebut? Jika kamu suka dengan videonya, silahkan subscribe, like dan komen channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.